kau berani bercanda di depan kuburku, maka aku akan menagih janji langsung dari dalam tanah. Trisha tidak percaya arwah bisa dengar janji. Tapi malam itu tanah sendiri yang menjawabnya. Jam-jam 1:17 dini hari. Trisha masih berdiri di tengah pemakaman tua di Seremban. Dikelilingi nisan tua dan kabut aneh yang muncul entah dari mana. Lilin merah di tangannya bergetar oleh angin. Teman-temannya sudah lari karena suara lolongan tak wajar dari ujung tanah kubur. Tapi Trisha malah tetap tertawa. Kalau kau masih hidup, aku nikah sama kau, katanya sambil menatap nisan tua yang fotonya sudah luntur. Di bawah batu itu, James Chun wafat usia ke-21. Trisha tidak melihat sisi belakang batu nisan itu memiliki tanda gores seperti lingkaran setan dan 3 paku besi kecil berkarat yang tertanam di sisinya, seperti segel. Dan saat ia meletakkan bunga mawar ke tanah, tanah itu bergerak seperti bernafas, pelan, lalu berhenti. Petir menyambar, lilin padam. Dalam sepersekian detik, Trisha mendengar bisikan dari balik tanah. Kau bilang, ya, aku akan datang. Tapi ia diam, menahan napas, lalu tertawa kecil meski matanya tidak ikut tersenyum. Ia pikir itu cuma efek tempat angker. Tapi entah kenapa, perutnya terasa seperti diikat dari dalam. Malam pertama di kamar kos, lampu mati. HP tak bisa menyala, hanya suara kipas pelan dan suara aneh dari kolong tempat tidur. Seseorang menyanyi pelan dengan suara pria tua, menyebut namanya. Trisha, Trisha, malam ini malam kita. Ia menyalakan senter, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, kucing kesayangannya mendadak mengeluarkan suara mencicit. Lalu tubuhnya kejang dan lehernya patah sendiri di atas tempat tidur. Kuku-kukunya mencakar udara kosong. Trisha menjerit dan di cermin perlahan muncul tulisan darah. Kau, aku pilih. Trisha terdiam, lututnya lemas. Satu ingatan menampar. 7 tahun lalu, ia pernah berjanji juga pada orang yang akhirnya mati karena ulahnya. Apakah semua janji yang ia ucapkan memang ditagih sampai mati? Dan dari jendela kamarnya malam itu, bayangan pria berdiri menatapnya dari kejauhan. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menunggu. Kamar Trisha sepi malam itu, terlalu sepi. Bau bunga mawar busuk yang tadi menguar di cermin kini berubah menjadi aroma tanah lembab dan besi, seperti darah lama yang belum kering. Ia duduk terpaku di atas kasur, tubuhnya dingin, telinganya seperti mendengar bisikan. Tapi kali ini bukan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Trisha tinggal di kos lantai 3, di ujung lorong yang sudah lama tak dihuni. Dinding kamarnya mulai lembab, plafon mengelupas. Entah sejak kapan, setiap malam terdengar bunyi seperti kuku mencakar dari balik plafon kayu. Kucingnya sudah dikubur, tapi suara masih ada. Dalam gelap, Trisha menutup mata. Tapi ingatan itu datang sendiri. 7 tahun lalu, saat usianya ke-14, namanya Desmond. Tetangganya, penyendiri, pendiam. Tapi Trisha tahu dia selalu memperhatikannya. Suatu malam, Trisha berjanji, kalau aku nggak nikah sama siapa-siapa sampai umur 21, aku bakal nikah sama kau. Desmond senyum. Lalu, 2 minggu kemudian, ia gantung diri di kamar mandi rumahnya sendiri, tanpa surat, tanpa alasan. Cuman satu pesan di kaca. Aku tunggu janji kita. Sejak itu, Trisha membenci kata janji.
meletakkan malam itu muncul kembali di mejanya. Basah, tangkai sobek, daunnya berubah hitam. Jam 2:13, listrik mati, HP mati, jam dinding retak, dan dari bawah kasur suara menggores lantai. Tricia menyadari dia tak cuma dihantui James, tapi oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Janji, pengkhianatan, kematian. Suara berdetak dari jendela, bekas tangan di embun kaca. 3 lubang kecil di tengah telapak. Lalu, suara berat. Besok malam, bawa cincinnya. Kadang yang mengetuk pintumu bukan mau masuk, tapi ingin kau yang keluar. Pukul 2:17 pagi. Langit di luar mendung, tapi tidak hujan. Hanya ada suara seperti benda berat digeser di lantai atas. Padahal Tricia tinggal di lantai paling atas. Ia terbangun karena mendengar suara menyisir rambut. Suara itu berasal dari balik lemari kayu tuanya. Terdengar teratur, pelan, tapi menusuk. Tricia menahan napas, lalu dengan tangan gemetar menyalakan lampu. Lampu tidak menyala, dan saat ia meraih ponselnya, layar menyala sendiri. Kamu milikku selamanya. Di kamar mandi kampus, Karan menatap lengan Tricia. Tangan kau kenapa? Ada 3 garis luka sayatan. Tidak dalam, tapi cukup segar. Karan menatapnya sebentar. Kau kelihatan pucat. Udah 3 hari nggak tidur. Ya, Tricia diam. Yang tak ia ceritakan adalah mimpi yang sama tiap malam. Ia duduk di pelaminan, sendirian, dalam gaun putih berlumpur. Dan di sebelahnya, duduk mayat yang tersenyum. Hari kedua, saat membuka lemari, Tricia membeku. Sebuah gaun pengantin putih tergantung di dalam. Masih basah. Di ujungnya ada jejak tanah merah dan bercak darah. Di leher gantungan baju terikat rambut manusia. Tricia mundur perlahan, tapi sebelum sempat menutup lemari, suara berat muncul dari balik pintu kamar. Besok kita menikah. Karen menyarankan Tricia menemui psikiater kampus. Saat sesi hipnoterapi dilakukan, psikiaternya tiba-tiba menjerit dan pingsan. Setelah sadar, dengan tubuh gemetar ia berkata, "Ada tangan kurus panjang keluar dari bayanganmu." Dia menyentuh leherku. Tricia tidak menjawab, tapi malam itu ia muntah darah. Hari ketiga, pukul 3:33 pagi. Tubuh Tricia terangkat dari tempat tidur, bukan meloncat, tapi mengambang perlahan ke udara. Lalu diseret ke arah tembok, seperti ada tali tak terlihat yang menarik. Wajahnya menjerit, tapi suara tak keluar. Di luar, tetangga kos yang terbangun karena suara benturan merekam dari celah jendela. Rekaman itu viral. Tricia sendirian di kamar, tubuhnya bergerak sendiri. Staf bangunan membuka rekaman keamanan. Terlihat pria berjubah putih berdiri diam di depan kamar Tricia selama 6 jam. Dari pukul 12 malam sampai 6 pagi, lalu menghilang. Tidak jalan, tidak tertangkap kamera lain, hilang. Tricia mencoba membakar gaun pengantin, tapi api padam sendiri. Dari asap muncul tulisan merah di cermin. "Kau sudah diterima." Saat Tricia menatap cermin, wajahnya bukan lagi wajahnya. Setengah wajahnya retak seperti porselen. Dari balik kulit, ada wajah lain yang sedang tersenyum. Kutukan ini bukan lagi mengikuti, tapi sudah menyatu dengan darahmu. Pagi itu, tubuh Kailun ditemukan tergantung di kamar kosnya. Wajahnya membiru, lidah menjulur, dan matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu sebelum mati. Di bawah tubuhnya tergeletak seikat mawar hitam dan secari kertas berdarah bertuliskan, "Kau bukan pilihanku." Karen pingsan di tengah kelas.
Tubuhnya kejang hebat, mulutnya berbusa. Saat ia sadar, ia menjerit histeris. Dia maksa Trisha pakai cincin itu. Dia mau ijabnya sekarang. Trisha lari keluar. Dunia di sekelilingnya mulai berubah warna kusam. Suara bergema aneh. Malam pertama di rumah pamannya. Bunga mawar merah muncul di ranjang segar, tapi berdarah di ujungnya. Saat masuk kamar mandi, ia menemukan gigi manusia di saluran air. 3 buah masih berdarah. Esok paginya, pamannya hilang. Tak ada tanda perlawanan, hanya darah menetes dari langit-langit. Dan di bawahnya ada bekas telapak kaki kecil dengan 3 lubang di tengahnya. Trisha nekat ke daerah pinggiran Melaka. Ia bertemu dukun tua bernama Pak Lim. Pak Lim hanya menatap sekali, lalu berkata, "Janji itu sudah terkunci dalam darahmu." Ia mencampur rambut Trisha, tanah kuburan, dan membuat boneka jerami dengan 3 paku hitam. Saat pemanggilan dilakukan, lampu padam, api lilin bergetar, lalu boneka itu meledak sendiri. Pak Lim jatuh terduduk. Wajahnya pucat, bibirnya berbisik, "Dia sudah masuk ke tubuhmu." Dan saat ia membuka telapak tangan, 3 lubang kecil muncul perlahan di tengah kulitnya. Trisha kembali ke penginapan, mencuci wajah, tapi air berubah merah. Ketika ia menatap cermin, bayangannya tersenyum balik. Tapi itu senyum James. Dari cermin terdengar suara, "Kita sudah satu tubuh, tinggal nikahnya sayang." Lampu kamar padam. Cermin retak membentuk pola wajah. Suasana makin gelap. Pintu belakang membuka sendiri dengan suara berderit panjang. Gelap total. Malam ke-7. Trisha duduk di lantai kamar, masih dengan pakaian yang sama sejak ia melarikan dari rumah pamannya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kekuningan seperti lilin. Di hadapannya sebuah cermin berdiri. Ia tersenyum ke arah bayangannya, tapi yang senyum bukan dirinya. Itu adalah wajah James, lengkap dengan jas pengantin yang penuh tanah dan bekas jahitan di mulut. Gaun itu sudah siap, bunga sudah kupetik. Kau hanya tinggal bilang, ya. Suara itu terdengar pelan, tapi menggema di dalam kepalanya. Trisha mengangguk, dan tawa kecil seperti anak kecil diberi hadiah. Paginya, Karen mendatangi kamar Trisha. Kos sepi, pintu kamar tidak terkunci. Isinya kosong, hanya ada tulisan di dinding dengan darah. "Aku tidak akan pergi, aku hanya menunggu ijabnya." 2 hari kemudian, seorang warga yang melewati area kubur tua, tempat uji nyali dulu, mendengar suara wanita menangis, tangisan pelan, dalam tercekik. Saat polisi datang, mereka menemukan altar kecil dari batu dan kayu. Di atasnya, gaun pengantin putih, penuh lumpur, sebuket bunga yang masih segar, tapi meneteskan darah. Sebuah cincin emas tua yang diukir nama James dan Trisha selamanya. Dan di tengah altar itu, Trisha berdiri, diam, dengan kepala miring seperti patah. Matanya melotot ke arah langit, tapi bibirnya tersenyum seolah sedang difoto di pelaminan. "Aku siap, suamiku," bisikannya ke arah udara kosong. Saksi mata menjerit. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Trisha merekah perlahan. Tubuhnya tertarik ke bawah, tapi bukan jatuh. Ditarik sesuatu atau seseorang menariknya. 2 tangan busuk, penuh lumpur, muncul dari bawah dan merengkuh tubuh Trisha seperti memeluk. Ia tidak menjerit. Ia tersenyum, lalu menghilang. Tanah menutup lagi dengan lembut, seperti liang kubur yang ditutup oleh tangan tak terlihat. Polisi menggali area itu keesokan harinya, tidak menemukan jasad Trisha. Yang mereka temukan hanyalah kerangka tua dengan gaun pengantin compang-camping. Bersamanya ada potret pernikahan kuno, seorang pria mirip James, dan seorang wanita dengan wajah sama seperti Trisha. Tapi foto itu bertanggal tahun ke-1911.
Malamnya, Karen membuka album tua yang ditemukan di ruangan kos Trisha. Ia membalik halaman demi halaman hingga temukan satu halaman kosong. Tiba-tiba, tinta mulai muncul sendiri di atas kertas itu. Tamu yang terakhir menolak ijab, akhirnya menerima. Kau berikutnya, saksi, karena menjerit dan melempar album itu ke lantai. Tapi lembaran terakhirnya tetap terbuka. Dan ada cincin emas yang entah dari mana kini berada di atas halaman tersebut. Ukurannya pas di jari Karen. Karen masuk ke kamar mandi, menatap cermin. Tapi bayangan di cermin tersenyum lebih dulu darinya. Dan dari pantulan itu, James berdiri di belakangnya, membisikkan, "Nikah tak butuh banyak saksi. Cukup satu, lampu padam, cermin retak, dan satu suara pelan menggema. Sah. Kalau kau sebut namanya malam ini, dia akan datang dan minta kau jadi istrinya." 3 bulan berlalu. Hujan masih turun setiap malam Jumat di kampus itu. Kuburan tempat Trisha ditarik ke bawah kini telah dipagari kawat besi, diberi plakat larangan, dan diberkati ulang 7 kali oleh para pemuka agama. Tapi warga tahu itu semua hanya untuk meredakan rasa takut, bukan untuk menghentikan kutukan. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang mahasiswa baru Asmi hilang saat live streaming di TikTok. Dalam siaran terakhirnya, ia berbisik sambil tertawa kecil. "Aku penasaran, benar nggak sih kalau bilang nama James Tioh 3 kali?" Dan sebelum videonya berhenti, terdengar suara berat dati balik semak. "Sudah siap untuk ijabmu." Keesokan harinya, di depan pintu kamar kos Azmi, ditemukan setangkai mawar hitam, cincin emas, selembar kertas. "Bukan kau. Aku masih menunggu dia yang janji." Dosen sejarah budaya, Bu Liong, yang biasa dulu sering menasehati Trisha, ditemukan duduk di ruangan kelas dalam keadaan linglung. Tangannya terus menulis di papan tulis dengan darah jarinya sendiri. "Istri James, istri James, istri James, istri James." Tangisnya lirih, senyumnya kosong. Di lorong asrama baru, bau mawar membusuk terus muncul tiap tengah malam. Beberapa mahasiswa mengaku menemukan cermin mereka retak sendiri. Dan di dalam pantulan cermin itu, ada wanita berbaju pengantin dengan leher miring berdiri di belakang mereka. Simbol kembali muncul. Cincin emas yang dulu dipakai Trisha kini muncul di bawah bantal Karen tanpa ada yang tahu dari mana datangnya. Ukurannya masih sama, masih pas. Tapi Karen sudah tidak bisa berbicara sejak malam itu. Ia hanya bisa menangis dan menatap kosong setiap kali mendengar kata ijab. Seorang penjaga kampus iseng membuka album tua yang sempat ditemukan di kamar Trisha. Ia hanya membuka satu halaman, halaman paling terakhir. Halaman itu kini terisi sendiri foto pernikahan klasik, berubah dari ke Bu Liong ke Karen, hingga akhirnya berhenti pada wajah penjaga itu sendiri. Dan di balik lembaran itu keluar suara berat, pelan, menggema. Ijab hanya butuh satu saksi. Kuburan James, hujan deras, petir menyambar, memperlihatkan bahwa di antara tanah basah ada setangkai bunga mawar yang baru ditancapkan. Dan di sampingnya, satu lubang baru yang telah digali, kosong, siap isi. Kontrak darah tidak pernah bisa dibatalin. Cinta yang lahir dari tanah mati tidak akan pernah bisa dikuburkan. Ia akan terus tumbuh, haus, menunggu satu kata dari bibirmu. Ya,